Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini Masjid Nidaul Ilmi kedatangan salah satu syekh dari masyayikh Yaman, dan insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa nasihat kepada kita, di mana tema pada kajian di malam hari ini kita akan membahas tentang bahaya kesyirikan di tengah umat. Mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh Syekh bisa bermanfaat bagi kita, dan insyaallah nanti di akhir pertemuan kita adakan tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Syekh, nanti beliau akan jawab. Itu saja sebagai muqaddimah dari saya sebagai penerjemah. Selanjutnya insyaallah mungkin kita langsung buka kajian ini oleh beliau Syekh Al-Tadaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Ya, Syekh memberikan muqaddimah kepada kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alladzi yassara li ziyarata ikhwani wa abai wa abnai fi hadha al-makan mubarak fi hadhihi al-baldah tayyibah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya untuk berziarah kepada antum semuanya di tempat yang sangat baik dan diberkahi ini. Wa ashkuru kull man kana sababan li hadhihi ziyarah. Dan beliau bersyukur dan berterima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan kesempatan beliau untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Sesungguhnya dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak atau belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa muhadharah atau kajian di malam hari ini bicara tentang syirik dan bahaya kesyirikan. Kita tahu bahwa kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman, bahkan seberat-beratnya dosa di mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang sangat besar.
الشرك Adapun kesyirikan لا يغفره الله عز وجل selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala غير من مات وهو يشرك بالله bagi siapapun yang meninggal sementara dia dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, إن الله لا يغفر أن يشرك به sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menyekutukannya. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan. ومن يشرك بالله Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, فقد افترى إثما عظيما sungguh dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar. ويقول الله عز وجل أيضا Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, إن الله لا يغفر أن يشرك به sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. ومن يشرك بالله Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, فقد ضل ضلالا بعيدا sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. ففي هاتين الآيتين Maka di dalam dua ayat ini يبين الله عز وجل Allah Subhanahu wa taala menjelaskan أنه لا يغفر للمشرك bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya إذا مات على الشرك kalau dia meninggal di atas kesyirikan. والشرك سبب لحرمان الجنة Dan ingat bahwa kesyirikan itu menyebabkan seseorang diharamkan untuk masuk ke dalam surga. بل هو أعظم سبب Bahkan itulah sebesar-besarnya sebab وسبب للخلود في النار bahkan menjadi penyebab orang masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, إنه من يشرك بالله sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, فقد حرم الله عليه الجنة Allah haramkan padanya surga, ومأواه النار tempat yang layak untuknya di neraka, وما للظالمين من أنصار dan bagi orang-orang yang zalim kelak pada hari kiamat tidak akan dapat penolong. والمشرك كافر Dan orang yang musyrik itu dinyatakan kafir, يقول الله عز وجل في كتابه الكريم sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, لقد كفر الذين قالوا sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan إن الله ثالث ثلاثة sesungguhnya Allah satu di antara tiga Tuhan, وما من إله إلا إله واحد dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia semata. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya yang mulia, وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله قالت اليهود عزير ابن الله berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah putra Allah, dan juga berkata orang-orang Nasrani Isa itu putra Allah, وقالت النصارى المسيح ابن الله dan berkata orang-orang Nasara Al-Masih atau Isa bin Maryam adalah putra Allah. ذلك قولهم بأفواههم Itulah perkataan yang keluar dari mulut-mulut kotor mereka. يضاهئون أي يماثلون قول الذين كفروا Perkataan seperti ini menyerupai perkataan orang-orang kafir. إذن فمن أشرك بالله عز وجل Kalau begitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, فإن الله عز وجل maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala قد وصفه بالكفر telah memberikan sifat orang tersebut dengan kekafiran. فمسألة التكفير
Adapun masalah mengkafir-kafirkan ليست ترجع لقول عالم tidak boleh kembali kepada perkataan seorang ulama, إنما التكفير لله عز وجل tetapi mengkafir-kafirkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ولرسوله صلى الله عليه وسلم. dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. ومن هنا Dari sini تنبيه ada peringatan. يقول كثير من الجهال Berkata kebanyakan orang-orang yang bodoh, أن أهل السنة يكفرون. sesungguhnya ahli sunnah mereka suka mengkafir-kafirkan. فالجواب Maka kita jawab, حاشا وكلا demi Allah tidak pernah ahli sunnah seperti itu. لا يجوز لأهل السنة أن يكفروا أحدا. Bahkan tidak boleh orang-orang yang menisbatkan kepada ahli sunnah mengkafirkan siapapun ولا أن يبدعوه. ataupun menganggap bid'ah siapapun. إنما هم فقط ينقلون Mereka hanya menukilkan saja ما قاله الله وما قاله رسوله. apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله عز وجل يقول في المشرك Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bicara terhadap orang-orang musyrik. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. إذن فمن الذي كفر المشرك؟ Dari sini kita tahu siapa yang mengkafirkan orang-orang musyrik. الله عز وجل. Allah langsung yang mengkafirkannya. فالشرك أعظم الظلم. Dan kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman. والشرك أنواع كثيرة. الشرك أنواع كثيرة. Dan kesyirikan itu macamnya banyak sekali. مثل إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يريد بعمله الدنيا. Seperti seseorang ketika beramal hanya menghendaki semata-mata dunia saja. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, نوفي إليه أعمالهم فيها kami akan cukupkan amal-amal baginya وهم فيها لا ينقصون. dan mereka tidak akan pernah dirugikan di dalamnya. ومن أنواع الشرك الرياء. Termasuk juga macam dari kesyirikan adalah seseorang berlaku riya. بل هو الشرك الخفي. Bahkan riya bagian daripada kesyirikan yang terselubung dan tersembunyi. وهو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan jenis kesyirikan ini adalah kesyirikan yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. على الصحابة وعلى الأمة جمعا. Menimpa kepada para sahabat bahkan kepada seluruh umat secara umum. قال النبي صلى الله عليه وسلم Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, أخوف ما أخاف عليكم sesuatu yang paling aku takutkan dan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, الشرك الخفي. kesyirikan yang terselubung. فسئل عنه Maka Rasul ditanya, فقال الرياء. yang dimaksud kesyirikan yang tersembunyi atau terselubung itu adalah riya. يقوم الرجل Seseorang terkadang berdiri salat. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للرياء. Di sini Nabi SAW hendak mempermisalkan contoh riya. قال يقوم الرجل فيزين صلاته. Ada seseorang berdiri untuk salat, dia pun berusaha menghias-hias salatnya. أي يحسن صلاته. Maksudnya memperbagus salatnya. لما يرى من نظر رجل. Hanya karena ingin supaya pandangan manusia tertuju kepadanya. فهذا هو الرياء. Itulah yang dimaksud dengan riya. والشرك محبط للأعمال. Dan ingat, kesyirikan itu bisa menghancurkan amal, أي يحبط جميع الأعمال. bahkan menghancurkan seluruh amalannya. فلا يقبل معه عمل Bahkan Allah tidak menerima satu amal pun. ولو كان
المشرك مصل Walaupun orang yang menyekutukan Allah itu dia melaksanakan salat, صائم dia melaksanakan puasa, قائم bahkan dia salat malam, ذاكر لله عز وجل bahkan dia ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم Bahkan terkadang dia mengaku cinta sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكل هذا العمل Maka semua amal-amal ini يحبط semuanya dihancurkan dengan kesyirikan, ولا ينتفع به. bahkan tidak akan pernah terangkat ke langit. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم langsung mengajak bicara nabinya, وهو خطاب للأمة جمعا dan itu juga masuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولقد أوحي إليك Dan telah diwahyukan kepada wahai Muhammad وإلى الذين من قبلك dan kepada orang sebelum engkau wahai Muhammad, لئن أشركت kalau engkau melakukan kesyirikan, ماذا يكون الجزاء apa balasannya? ليحبطن عمله. Sungguh amalmu akan hancur lebur. للنبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم Ini kalau terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, الذي هو أفضل خلق الله عز وجل padahal dia seafdal-afdalnya makhluk yang Allah ciptakan. ولتكونن من الخاسرين Dan engkau hai Muhammad termasuk orang yang rugi. لأن العمل إذا حدث صار العبد خاسرا. Karena amal itu kalau seandainya tidak berpahala, maka jadilah dia orang yang merugi. فلا ينتفع العبد إلا بعمله الصالح. Karena seseorang tidak mungkin diterima amalnya kecuali amalan itu adalah amal saleh. هذا الذي ينفع العبد Inilah yang menjadikan manfaat bagi seorang hamba. فيكون سببا لفوزه في الدنيا والآخرة. Boleh jadi dengan amal yang saleh itu penyebab keberhasilan dia di dunia dan juga di akhirat. إذن فالشرك يبطل العمل. Kalau begitu kita tahu bahwa kesyirikan ini bisa membatalkan amalan. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه الكريم Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya yang mulia, بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah para nabi dan rasul, قال عنه Allah berfirman soal mereka setelahnya, ولو أشركوا seandainya mereka para nabi dan rasul melakukan kesyirikan, أي هؤلاء صفة الخلق maksudnya mereka manusia-manusia pilihan itu, لحبط عنهم ما كانوا يعملون. sungguh akan gugur seluruh amal yang telah mereka kerjakan. إذن فمن هذه الأدلة Kalau begitu dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan ini, يتبين لنا jelaslah kepada kita أن الشرك محبط للعمل. bahwa kesyirikan itu bisa menggugurkan dan menghancurkan amalan. فمهما عمل العبد أعمالا Sehebat apapun seorang hamba beramal, وهو مشرك بالله dalam kondisi dia menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, لا ينفع ذلك العمل tidak akan manfaat amal itu. بل عمله مردود عليه Bahkan amalnya tertolak bagi dia. بل ويعذب على هذا الأمر. Bahkan boleh jadi dia akan diazab disebabkan amal yang dilakukannya. بل ويتركه الله عز وجل. Bahkan Allah akan meninggalkannya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى أن الله قال sebagaimana dia telah meriwayatkan langsung dari Rabbnya tabaraka wa taala, dan dia berfirman, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Allah mengatakan, saya adalah orang yang paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. من عمل عملا Siapapun yang melakukan amal أشرك فيه معي غيري menyekutukan aku dengan yang lainnya, تركته وشركه. kutinggalkan dia dan sekutunya. إذن الله عز وجل يترك المشرك مع جميع أعماله. Dan
Dari sini kita tahu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang yang berlaku kesyirikan dan seluruh amalannya. Bal inna asy-syirka sababun li dhahab al-a'mal wa ja'liha haba'an manthura. Bahkan boleh jadi akibat kesyirikan itu amal akan menjadi debu yang berhamburan dan tidak tersisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kami akan hadapkan pahala apa yang sudah mereka lakukan dengan amalannya. Maksudnya nanti pada hari kiamat, mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi orang-orang musyrik. Di depan mereka membawa amal yang banyak. Boleh jadi amalan pahala yang dibawa itu dari pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya atau yang lainnya. Baik pahala haji atau umrah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, amal kalian seperti debu yang ditumpuk kemudian dihempas angin sampai habis. Dan kami akan datangkan kepada mereka amalan yang telah mereka amalkan, kemudian kami hancurkan amalan itu bagaikan debu yang berterbang atau ditiup angin sampai terhempas habis. Ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal inna syirka sababun li husuli al-masaib. Boleh jadi kesyirikan ini juga mengakibatkan datangnya banyak musibah. Wa hululi al-'adab wal niqam fil hayat ad-dunya. Bahkan turunnya azab dan bencana dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia dari ayat yang sudah tadi dibaca, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga Tuhan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, maksudnya mereka tidak berhenti dari kesyirikan, sungguh orang-orang kafir itu akan ditimpa kepada mereka azab yang sangat pedih sekali kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka karena rahmat Allah atas mereka agar mereka segera bertobat. Allah mengatakan, tidakkah mereka bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan awal sebab kenapa terjadi kesyirikan di permukaan bumi, maksudnya adalah kesyirikan yang pertama menimpa di bumi itu terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan sebab ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di zaman itu terdapat orang-orang yang dianggap soleh, dan orang-orang soleh ini sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh, Wad, Siwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr.
هؤلاء أسماء رجال صالحين. Mereka semua adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nuh. فلما ماتوا, Ketika mereka meninggal dunia, جعلوا على قبورهم صور. orang-orang itu di generasi itu mereka membuat semacam patung-patung untuk mereka. وقالوا, Dan mereka mengatakan, إذا رأينا صورهم كان سببا في زيادة العبادة. alasan mereka membuat berhala atau patung dari orang-orang soleh itu sebab kalau kami melihat mereka, ini menyemangati kami untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. وهذا من تلبيس الشيطان. Dan ini bentuk talbis atau tipu daya daripada syaitan. وهو الذي أمرهم أن يصوروا هذه الصور. Karena syaitanlah yang kemudian di awal kali memerintahkan mereka untuk membuat patung. فلما مات هؤلاء, Maka tatkala orang-orang pembuat patung generasi pertama ini meninggal dunia, الذين كانوا يرون الذين جعلوا الصور لهؤلاء الصالحين, orang-orang yang menjadikan patung-patung orang-orang saleh itu, وكانوا يعرفون أنه لا يجوز أن يدعون من دون الله. dan mereka masih meyakini tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فلما ماتوا ونسي العلم, Tatkala mereka meninggal dunia dan ilmu sudah dilupakan, وبقي الجهال, dan yang tersisa hanya orang-orang jahil saja, جاء الشيطان setan datang kepada mereka في صورة ناصح لهم, dalam bentuk orang yang baik. فقال هذه الصور Patung-patung ini, وهذه التماثيل berhala-berhala ini, كان آباؤكم يعبدونها dulu bapak-bapak kalian telah menyembahnya من دون الله, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فصدق هؤلاء الجهال. Maka orang-orang jahil ini membenarkannya. وهنا فائدة, Dari sini ada faedah أن من أعظم أسباب الوقوع في الشرك bahwa sebab yang paling besar seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan الجهل, adalah kejahilan. ومن أعظم أسباب دفع الشرك Dan sesuatu yang kebalikannya yang bisa mencegah adanya kesyirikan العلم. adalah ilmu pengetahuan agama. وما المراد بالعلم؟ Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? علم الكتاب والسنة. Maksudnya ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا كان العبد يعلم بآيات الله, Kalau seseorang hamba ini mengetahui dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala التي فيها الأمر بتوحيده, yang di dalamnya ada perintah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, وفيها النهي عن الشرك به, dan di dalamnya ada larangan tegas dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, وبيان أن المشرك كافر, dan dia tahu bahwa orang yang terjerumus kepada kesyirikan itu bisa kafir, وأن الشرك أعظم الذنوب, dan bahwa kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa, وأن الشرك محبط للعمل, bahwa kesyirikan itu bisa menggugurkan amalan, ويعلم ما وقع فيه الكفار من الشرك, bahkan dia tahu benar apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. فهذا يبتعد عن الشرك. Tentu orang-orang yang memiliki pengetahuan ini dipastikan akan menjauh dari kesyirikan, وعن أسباب الشرك. bahkan dari sebab-sebab terjerumusnya seorang dari kesyirikan. أما إذا كان جاهلا, Adapun kalau dia bodoh, فقد يأتي بعض شياطين الإنس terkadang datang setan dari manusia ويقول له هذا تعظيم للأنبياء, mereka mengatakan ini adalah pengagungan kepada para nabi, وهذا تعظيم للأولياء, ini pengagungan kepada wali-wali Allah. فنحن نحب الأنبياء, Kami sangat mencintai para nabi, ونحن نحب الأولياء. kami sangat mencintai para wali. فيصدق ذلك الجاهل, Maka orang-orang jahil pun membenarkan kata-kata tersebut, وما يعلم أن هذا أعظم الظلم.
dan orang jahil tidak paham bahwa seruan seperti itu di baliknya ada sebesar-besarnya dosa. فلذلك قوم نوح Oleh karena itulah maka kaum Nuh لما أن نسي العلم ketika ilmu sudah dilupakan وذهب العلماء dan banyak yang meninggal para ulama di zaman itu, وبقي الجهال sementara orang-orang jahil masih hidup, حصل منهم الشرك. disinilah terjadi kesyirikan. قال لهم الشيطان إن آباؤكم كانوا يعبدونهم. Syaitan berkata kepada orang-orang jahil, dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung itu. فعبدوهم من دون الله. Maka mereka pun akhirnya menyembah berhala itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. والشرك Adapun kesyirikan هو أن تجعل مع الله شريكا. Kesyirikan secara definisi adalah engkau menjadikan Allah sekutu bagi dia, في الربوبية baik dalam tauhid rububiyah, بأن تقول أن غير الله يخلق dengan keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan أو يرزق atau bisa memberikan rizki أو يجلب النفع atau bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya أو يدفع الضر atau bisa mencegah madarat yang akan menimpanya, أو أن له التصرف في الكون atau dia meyakini selain Allah ini memiliki pengaruh untuk mengatur alam semesta من إحياء seperti menghidupkan أو إماتة. atau mematikan, فهذا شرك في الربوبية. maka jenis seperti ini syirik dalam bab rububiyah. وهذا لم يكن في الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan keyakinan seperti ini ternyata tidak pernah ada di zaman Nabi SAW diutus. بل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. Bahkan mereka orang-orang musyrik di zaman itu mengakui adanya rububiyah. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن يسأل هؤلاء الكفار agar Nabi bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu, قل من يرزقكم من السماء والأرض. katakan ya Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan rizki kalian dari langit dan dari bumi ini? قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة. Siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran dan hati? فسيقولون الله. Pasti orang-orang musyrik itu akan mengatakan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. وغير ذلك من الآيات في كتاب الله. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal yang disebutkan ini. يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن يسأل هؤلاء الكفار agar bertanya kepada orang-orang kafir في توحيد الربوبية. dalam bab tauhid rububiyah, فيقرون بأن الله عز وجل maka dipastikan orang-orang musyrik di zaman itu akan menetapkan adanya rububiyah. هو الخالق. Mereka orang-orang musyrik meyakini bahwa dialah Allah yang menciptakan, وهو الرازق. dialah Allah yang berikan rizki, وهو المدبر dialah Allah yang mengatur alam semesta, في الكون. di dalam alam semesta. فبعد ذلك يلزمهم الله عز وجل Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharuskan mereka بأن يقروا بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. agar mereka setelah mentauhidkan rububiyah, maka mereka harus mentauhidkan dalam bab uluhiyah. فإذا اعترفتم بأن الله هو الخالق والرازق. Kalau kalian mengakui bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki, فيجب عليكم أن تصرفوا العبادة له وحده لا شريك له. maka sudah seyogyanya kalian tidak boleh untuk memalingkan ibadah kecuali hanya kepadanya. إذا توحيد الربوبية وكذلك شرك، يعني شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. Begitu juga kesyirikan terkadang terjadi pada tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. وهو أن تصرف نوع
لغير الله. Dipermisalkan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah adalah engkau memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min du'a, baik dalam berdoa atau bertawakal ataupun perasaan cinta atau perasaan takut ataupun perasaan takut ataupun penyembelihan ataupun nazar atau yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Kalau engkau memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun, tidak kepada para malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula kepada para nabi yang diutus kepada manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperingatkan dari kesyirikan. Bahkan di akhir hayatnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan kau jadikan kuburan sepeninggalku patung yang akan disembah manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencegah umatnya jangan sampai mengambil kuburannya dijadikan berhala. Maka lebih-lebih manusia-manusia yang tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, sebabnya satu adalah kejahilan, atau sebabnya adalah setan-setan dari kalangan manusia dan para dai-dai penyeru kesesatan yang jauh-jauh hari Nabi SAW sudah menghabarkan tentang mereka. Sebagaimana telah datang dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah menggaris satu garisan memanjang. Kemudian Nabi SAW setelah menggaris, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris juga. Setelah beliau menggaris yang pertama, beliau garis mengarah ke kiri dan ke kanan. Setiap jalan yang digariskan Nabi SAW yang ke kiri ke kanan itu, di situ ada setan yang bertengger menyeru manusia kepada kesesatan. Maka siapapun yang kemudian menginginkan ataupun mengabulkan jalan tersebut, di mana maksudnya jalan ini adalah bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang bengkok ke kiri ke kanan, bisa mengantarkan kita ke dalam neraka dan kita berlindung kepada Allah. Karena Nabi mengatakan siapapun yang mengijabah jalannya setan-setan ini, maka akan dilempar ke dalam api neraka. Adapun jalan yang digaris secara lurus itu,
maka dipastikan akan menyampaikan kita ke dalam surga. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Nabi SAW bersabda, قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى atau Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. inilah jalan Allah yang lurus, ikuti jalan itu. ولا تتبعوا السبل Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain itu, فتفرق بكم عن سبيله. maka akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. ذلكم وصاكم به Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, لعلكم تتقون. agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا نعود إلى أول شرك حصل في الأرض. Kalau kita kembali kepada kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi, حصل من قوم نوح. terjadi pada zaman kaumnya Nuh alaihi salam. وأعظم سبب Dan sebesar-besarnya sebab أنهم عظموا الصالحين mereka mengagungkan orang-orang saleh. فرفعوهم فوق منزلتهم. Terkadang mereka mengangkat orang saleh itu di atas kedudukannya. وكذلك من الأسباب Begitu juga dari sebab-sebab itu أنهم صوروا لهم صور mereka membentuk gambar-gambar atau patung-patung, وجعلوا لهم تماثيل. mereka jadikan berhala-berhala. ومن أعظم أيضا الأسباب Dan dari yang paling besar sebab terjadi kesyirikan juga الجهل adalah kejahilan بالتوحيد. dengan tauhid. وكذلك الجهل بالشرك. Begitu juga dia tidak tahu apa itu syirik. فالعبد يعرف التوحيد Maka seorang hamba sudah selayaknya mengenal apa itu tauhid ليعمل به supaya dia bisa mengamalkannya, ويعرف الشرك dan mengetahui apa itu syirik ليجتنبه. agar bisa menjauhinya. وكما قال الشاعر Sebagaimana seorang syair pernah berkata, عرفت الشر aku mengenal keburukan لا للشر، ليس لأجل أن أعمل الشر، bukan untuk kuamalkan, ولكن لتوقيه. akan tetapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah meninggalkannya. ومن لا يعرف الشر من الخير لا يميز بين الشر والخير Maka siapapun yang tidak sanggup membedakan mana yang baik mana yang buruk, يقع في الشر. dipastikan dia akan terjerumus kepada keburukan. فلذلك كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه Oleh karena itulah maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, يسأل النبي صلى الله عليه وسلم dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam عن الشر. tentang keburukan. قال رضي الله عنه وارضاه Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. adalah manusia di zaman itu datang kepada Rasul kemudian bertanya soal kebaikan semata. وكنت أسأله عن الشر. Berbeda dengan aku, justru aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. لماذا؟ Kenapa? قال مخافة أن يدركني. Dia mengatakan karena aku takut supaya keburukan itu tidak menimpaku. إذن فالواجب علينا جميعا Kalau begitu kewajiban bagi kita adalah أن نهتم بتعلم التوحيد agar kita selalu mementingkan untuk belajar tauhid, وأن نجعله أول ما نتعلمه. bahkan kalau boleh jadikan itulah ilmu yang pertama kali kita pelajari, وأن نهتم به dan kita memberikan perhatian tersendiri ولا نزهد في تعليمه. wala nuzahid تسهيل تقديم الشأن. dan jangan sampai kemudian menyedikitkan atau mungkin meremehkan untuk mempelajarinya, ولا نكون كمن يقول dan kita tidak mengatakan sebagaimana orang yang telah mengatakan من أهل الانحراف dari orang-orang yang telah menyimpang وأهل الضلال dan orang-orang sesat,
التوحيد يدرس في 4 دقائق bahwa tauhid itu sudah tidak layak dipelajari, أو التوحيد يدرس في ساعة bahwa tauhid itu mampu dipelajari hanya dengan 1 jam saja. فهذا كلام باطل. Maka ini ucapan yang sangat batil. هذا كلام مردود. Ini kalam yang tertolak. فالنبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam كم عاش؟ berapa lama dia hidup? كم عاش؟ Dia bertanya kepada antum, berapa lama Rasul hidup في الدعوة؟ di dalam berdakwah? Berapa lama Rasul hidup di dalam berdakwah? 23 sana, 23 tahun. مكث في مكة 10 سنوات. Beliau tinggal di Mekah itu 13 tahun. 10 سنوات 10 tahun. خالصة يدعو إلى التوحيد فقط. Tidak ada yang diserukan selama 10 tahun itu kecuali tauhid saja. قولوا لا إله إلا الله تفلحون. Katakan oleh kalian tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan sukses. فيأتي هذا الجاهل Tiba-tiba ada orang yang tidak tahu menahu وهذا الضال atau orang yang sesat ini فيقول التوحيد يدرس في ساعة. malah mengatakan, tauhid ini bisa dipelajari cukup 1 jam saja. بمعنى هذا الكلام Atau secara أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Atau secara singkat, orang ini seolah-olah mengatakan dia lebih paham dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. سيقول لا Pasti mereka akan mengatakan tidak. أنا لا أقول هذا الكلام. Aku tidak mengatakan seperti itu. أي أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwa dia lebih tahu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيقال له Maka kita katakan kepada dia, إذا ماذا تقول في عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ lalu bagaimana pendapatmu tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10 سنوات يدعو إلى التوحيد فقط. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyeru umatnya untuk bertauhid saja. ولم يكتفي بذلك. Tidak cukup sampai di situ. بل استمر في الدعوة بعد أن فرضت عليه الفرائض في الدعوة إلى التوحيد. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diwajibkan banyak kewajiban, terus Rasul mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. والنهي عن الشرك. Bahkan melarang manusia dari kesyirikan. حتى في آخر حياته. Bahkan di akhir hayatnya sekalipun. في سكرات الموت. Bahkan di tengah-tengah beliau dekat nazaknya saat kematian. ينهى عن أسباب الشرك. Beliau melarang terjadinya sebab-sebab kesyirikan. لعنة الله على اليهود والنصارى. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi dijadikan tempat-tempat sujud. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memperingatkan apa yang mereka lakukan. وقد حصل من بعض الجهال أو من كثير من الجهال Bahkan telah terjadi kepada sebagian orang-orang jahil ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فجعلوا يعظمون القبور. Di mana hari ini kita lihat orang-orang jahil banyak yang mengagungkan kuburan-kuburan. وقد يأتون بشبهة. Terkadang sebagian mereka datang dengan syubhat. فيقولون Mereka mengatakan, نحن ما نعبد هؤلاء. loh, kami datang ke kuburan itu bukan dalam rangka menyembah. ولا ندعوهم من دون الله. Kami tidak berdoa kepada selain Allah. وإنما هؤلاء أناس صالحين. Mereka hanya orang-orang saleh yang dikubur. وهؤلاء أناس لهم منزلة عند الله عز وجل. Orang-orang yang dikubur itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذن فماذا تفعل أنت؟ Kalau begitu, apa yang kalian lakukan? يقول أنا أدعو هؤلاء الصالحين لأجل أن يقربوني إلى الله. Kami datang ke kuburan kemudian berdoa kepada mereka orang-orang saleh yang ada di kuburan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin. فيقال له Maka kita katakan kepada mereka, أليس الكفار bukankah orang-orang kafir الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم yang diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam قالوا مثل
mengatakan apa yang kalian katakan juga. سيقول لا. Mereka mengatakan tidak. فيقال له اقرأ القرآن. Kita katakan, kalau kalian mengingkari, baca Al-Quran. يقول الله عن المشركين Allah berfirman terhadap orang-orang musyrik, ما نعبدهم kami tidak menyembah mereka إلا ليقربونا إلى الله زلفى. kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. فهم عبدوا هؤلاء لأنهم أناس صالحين. Maka orang-orang musyrik di zaman Nabi menyembah mereka orang-orang yang sudah mati itu karena mereka orang-orang soleh. والنبي صلى الله عليه وسلم Dan Nabi SAW, إذا كان هذا العمل جائز kalau memang amalan itu dibolehkan, أن تجعل بينك وبين الله وصائل, di mana engkau menjadikan para penghuni kuburan itu sebagai wasilah kita dengan Allah, لأمر بدعوته عليه الصلاة والسلام. dipastikan Nabi akan memerintahkannya dalam dakwahnya. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعى من دون الله. Justru sebaliknya, Nabi SAW melarang seseorang itu menyembah kepada selain Allah. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan sepeninggalku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah. Allah akan benar-benar menambah kemurkaannya ala qaumin, terhadap kaum mada abadu ghairallah, kepada kaum yang mereka menyembah selain Allah biduni hujjatin wa biduni yani an yuqarribuhum ila Allah, tanpa ada hujah dengan keyakinan mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas mereka menyembah kepada mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai sesembahan mereka ataupun masjid-masjid mereka. Maka mereka menyembah para nabi supaya para nabi bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau begitu, seandainya engkau berdoa kepada wali atau kepada nabi yang sudah mati, perbuatan kalian apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi? Mereka mengatakan, tidak mungkin kami akan melakukan seperti orang-orang kafir. Kalau begitu engkau mengkafirkan kami. Kita jawab ucapan mereka, bacalah Al-Quran. Jangan pernah melirik kepada mereka bahwa seolah-olah kita suka mengkafir-kafirkan. Kembalilah kepada Al-Quran, coba renungkan Al-Quran itu sebaik-baiknya. Engkau akan paham bahwa engkau berada di atas kebatilan. Tak perlu ada debat di sini. Tidak perlu ada perselisihan di sini. Yang penting orang ini hanya perlu bagaimana orang ini diajarkan Al-Quran saja. Dan apa yang telah tertetapkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, di akhir muhadarah ini kata Syekh, wajib kepada kita semuanya kalau bisa kita sungguh-sungguh untuk mempelajari tauhid, mengajarkan tauhid, menyeru manusia ke dalam tauhid, kemudian juga kita pelajari tentang kesyirikan, kita ajarkan kesyirikan ini kepada manusia. Setelah itu kita memperingatkan manusia dari kesyirikan ini.
يعني أصابه من مصيبة وما نزل من عذاب, karena tidaklah sebuah musibah turun atau tidaklah sebuah musibah menimpa إلا وأعظم سبب له الشرك بالله kecuali sebab musibah itu yang paling besar karena kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. الله عز وجل يقول Allah Subhanahu wa taala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر telah tampak kerusakan di langit dan di bumi بما كسبت أيدي الناس, itu karena ulah tangan-tangan manusia, أي بما اقترفوا من الذنوب والمعاصي, karena mereka banyak melakukan dosa, وأعظم الذنوب dan tidak ada dosa yang paling besar الشرك بالله عز وجل. kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. نكتفي بهذا القدر إلى الله سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya Syekh, mencukupkan daurah malam ini sekian saja. Kembali kepada moderator. Tadi saya sudah katakan di mukaddimah, ada di akhir kajian kita adakan tanya jawab, terutama seputar tema yang dibahas atau mungkin tema-tema yang lain. Barangkali Syekh akan menjawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Yang pertama tentang ruqyah. Ruqyah. Bagaimana seseorang ruqyah meningkatkan diri ketika terjadi dialog itu. Kadang-kadang menyebut kufur. Apakah ini termasuk juga ikut mengatur jin? Bukan ketika itu urusan Allah semata. Kalau kita satu. Kemudian kita bertanya yang kedua, bagaimana penafsiran ayat dalam surat Al-A'raf ayat 189 dan 120 tentang kisah yang diadab. Saya kurang paham tentang ini. Damirnya apakah Nabi Adam atau para kaum Mekah? Surah apa tadi? Al-A'raf ayat 189 dan kisah Nabi Adam ketika Siti Hawa mengandung, kemudian dalam dua kitab paling wajib mengatakan dapat mengatakan telah kafir Nabi Adam yang menamai anak Nabi Adam. Maka terjadilah kesyirikan dari Nabi Adam dapat berhadir. Jadi saya kira apakah ini damir Allah mengagungkan kepada Nabi Adam atau tidak? Jadi ini saya bisa bertanya kepada kami. Satu-satu aja ya. Satu-satu dulu. Oh ya, مثلا أنت تركي رقية قد نحاور مع الجن أخرج الجن هل يجوز يعني حوار مع الجن؟ جواب مسترجع. نعم، يعني الرقية رقية شرعية لا بأس بالرقى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. Iya, beliau mengatakan pertama masalah ruqyah itu, ruqyah dibolehkan. Kata Nabi SAW, tidak mengapa seseorang itu melakukan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. فالرقى من القرآن معروف نفعها، سورة الفاتحة والمعوذات وغير ذلك من الآيات، بل القرآن كله يعني رقية. Dan ruqyah sesuatu yang ma'ruf dibacakan Al-Quran, terutama ayat-ayat khusus seperti Fatihah, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq. Bahkan sebenarnya semua Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah. يعني محاورة الجن، خطاب الجن هذا يحصل في حال الرقية. Adapun terjadinya hiwar, dialog antara si peruqyah dengan orang yang diruqyah itu tidak mengapa, karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi. اخرج كما يقول القائل اخرج عدو الله من عبد الله. Seperti ucapan orang yang meruqyah, keluar engkau wahai musuh Allah. ولكن ينبه العلماء, akan tetapi ada satu hal yang perlu diketahui karena ألا يصدق ذلك الشيطان.
ketika terjadi dialog itu jangan sekali-kali kita mempercayai. فقد يتكلم الجن Terkadang jin bicara فيقول أن فلان هو الذي فعل بك. Terkadang jin mengatakan bahwa fulan telah melakukan begini, fulan telah melakukan begitu. أو أن سبب دخولي هو فلان. Atau dia mengatakan kenapa aku masuk ke tubuh ini itu karena ulahnya si fulan. فهذا لا يصدق في هذا الباب. Maka kalau dia mengatakan seperti itu jangan pernah dibenarkan. إنما الحوار معه اخرج عدو الله وهكذا. أما يخبر عن أشياء هذا يقول العلماء لا يصدق في ذلك، أنه قد يدخل يعني الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين. Sehingga cukuplah bagi kita ini kalaupun mau berdialog cukup mengatakan keluarlah wahai musuh Allah. Kalau dia menghabarkan sesuatu yang mengakibatkan dengan sesuatu ini menjadi sebuah kedengkian, hasad dan yang semacamnya, maka jangan sampai dibenarkan. Cukup maksudnya. Suratul Al-A'raf, surah Al-A'raf. Coba minta Al-Qur'annya nih, biar jelas. Surah Al-A'raf 189 kisah Adam. Badin 100 kisah Adam 89 خلاص 89 Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'aw Allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dia menciptakan dirinya dengan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, maka istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya maksudnya suami istri memohon kepada Allah Tuhan mereka, jika engkau memberikan kami anak soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma min hina hal adam kufur. هذا القصة هذه من الإسرائيليات، هذه من الإسرائيليات التي ذكر أن آدم يعني أشرك. Ini cerita Israiliyat sebenarnya. هذه من الإسرائيليات يعني حاشا وكلا أن يحصل من آدم يعني نبي من أنبياء الله عز وجل يحصل منه الشرك كما قال العلماء. Ya, ini kalaupun seandainya ada kisah-kisah di luar seolah-olah Adam itu melakukan kesyirikan, maka ini hanya sekedar kisah-kisah Israiliyat. Karena tidak mungkin seorang nabi melakukan kesyirikan. Mustahil seorang nabi melakukan kesyirikan, apalagi sampai melakukan kekufuran. Ana. هذه يعني من الإسرائيليات، ويعني لا ينبغي أن يعني يتهم الأنبياء، جناب الأنبياء يعظم، ويعني لا ينبغي أن يتهموا بمثل هذه التهم الباطلة. Iya, intinya bahwa ada memang sebagian kisah-kisah Israiliyat yang seolah-olah Adam itu melakukan kesyirikan, ya. Padahal tidak demikian.
Makanya di ujung ayat Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka telah sekutukan. Ini sebagai bantahan bahwa Adam tidak pernah melakukan kesyirikan. Intinya seperti itu. Memang ini dibahas juga kalau enggak salah di dalam kitab Tauhid tentang riwayat Israiliyat, tapi ada yang melemahkan riwayatnya. Wallahu a'lam. Iya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.